Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita ada di masa raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid, dan hari ini kita rayakan bukan saja bagi murid-murid yang mula-mula, tapi Roh Kudus juga diberikan untuk memperlengkapi gerejanya. Itulah sebabnya pagi hari ini mari siapkan hati kita, kiranya Roh Kudus benar-benar memenuhi hati kita, memimpin kita, menuntun kita, menguatkan, meneguhkan seluruh perjalanan kekristenan kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya memberikan judul Orang Biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia selalu mencari keunggulan. Orang tua selalu memacu anaknya ranking 1 ya, yang terbaik. Bos-bos selalu menekan karyawan kerja yang baik, yang maksimal. Tidak, itu dunia. Dunia selalu mencari keunggulan, kehebatan. Yang berprestasi selalu yang dicari. Mereka yang unggul, mereka yang hebat, mereka yang nomor 1 selalu yang diburu. Karena yang nomor 1 banyak orang yang mau. Tidak ada orang yang mau nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Semua berupaya untuk mencapai yang pertama. Semua berupaya untuk mencapai yang nomor 1. Tapi itulah dunia. Itulah sebabnya kita tinggal dalam sebuah persaingan yang berat. Karena semua orang menginginkan yang terbaik. Semua orang menginginkan keunggulan, kehebatan, prestasi yang maksimal, hasil-hasil yang optimal di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam Tuhan orang-orang yang biasa, mereka memang bukan pilihan manusia. Orang-orang yang biasa, mereka disingkirkan, mereka disisihkan, tetapi di tangan Tuhan orang-orang yang biasa dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Orang-orang mengenal Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa, tapi mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar, tapi mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu jangan pernah kecil hati dengan keberadaan kita. Pagi hari ini banyak orang tua, ada beberapa yang lansia. Mungkin daya kita sudah mulai lemah, kekuatan kita sudah mulai berkurang. Kita memang bukan siapa-siapa, kita orang biasa, tetapi dalam diri kita ada Tuhan yang besar. Di tangan Tuhan, orang-orang biasa sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Petrus dan Yohanes memang orang biasa. Mereka adalah nelayan di Galilea yang dipanggil untuk menjadi muridnya. Tidak punya latar pendidikan yang tinggi. Tidak punya latar kehidupan ekonomi yang cukup mapan. Mereka nelayan biasa. Tetapi hari itu membuat gempar Yerusalem. Para tua-tua, seluruh tua-tua Israel, mereka terkejut. Karena Petrus dan Yohanes, dia sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Ketika dia hendak memasuki gerbang bait Allah, di depan pintu gerbang bait Allah, ada seorang lumpuh yang sedang minta sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, lumpuh itu menatapnya. Jangan-jangan aku akan menerima sesuatu dari mereka. Dan dia berkata, berikan aku sesuatu. Petrus dan Yohanes berkata, lihat kami. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Seketika itu
Orang lumpuh yang bertahun-tahun duduk di pintu gerbang bait Allah. Dia berdiri, dia melonjak, memuji-muji Allah dan mengikuti mereka. Kejadian itu membuat gempar seluruh Yerusalem. Para tua-tua bingung bagaimana mungkin orang-orang biasa tapi melakukan mujizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak terpelajar tapi sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku yang dikasihi, oleh peristiwa itu membuat Injil mudah untuk diberitakan. Orang-orang mulai mengikut Yesus, Yerusalem mulai gempar dan orang-orang mulai percaya kepada Yesus. Dia meninggalkan kepercayaan mereka yang lama dan mulai percaya, mengaku, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hal inilah maka Petrus dan Yohanes dipanggil tua-tua Israel, diadili oleh ahli-ahli Taurat, dihadapkan ke mahkamah agama. Hanya untuk menyatakan dengan kuasa mana engkau melakukan mujizat ini. Dengan kekuatan apa engkau melakukan mujizat yang besar ini. Sehingga orang yang lumpuh dan kini berjalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Meski di hadapan sidang mahkamah agama, mereka menjadi heran karena keberanian Petrus dan Yohanes. Tidak takut, tidak gentar. Meski mereka diinterogasi, mereka ditekan, mereka diadili. Tetapi dengan lantang dia berkata, hai ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan bukan berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari kuasa dalam nama Yesus, orang Nazaret yang kau salibkan itu. Tetapi dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, dengan tegas dia menyatakan bahwa kalau orang lumpuh ini bisa berjalan, kalau orang lumpuh ini bisa sembuh, orang lumpuh ini bisa berdiri karena kuasa nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes memang orang-orang biasa, tetapi oleh kuasa nama Yesus, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, maka mereka mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini, saya dan saudara adalah orang-orang biasa. Kita bukan putra mahkota, tidak punya singgasana, tidak punya takhta apalagi istana. Kita biasa. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus memenuhi kita, maka kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Lihatlah Musa, Elia, Yeremia, Yesaya, Yusuf, Daniel. Mereka semua adalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Tetapi oleh karena Roh Tuhan berkuasa atas hidup mereka, maka orang-orang yang biasa mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Petrus dan Yohanes orang biasa, tapi mampu melakukan perkara yang luar biasa. Sebab itu percayalah, meski kita adalah orang biasa, bukan siapa-siapa, kita tak punya nama, tak punya harta, tak ada kemewahan dalam hidup kita. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada dalam diri Petrus dan Yohanes ada dalam diri kita, maka kita juga sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini Tuhan sedang menyediakan roh yang sama buat kita. Roh yang diberikan kepada murid-muridnya, hari ini roh itu juga diberikan kepada kita. Sebab itulah janji firman-Nya yang Dia sampaikan bagi kita sekalian. Mari kita membaca bersama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya ajak kepada saudara untuk membaca bersama-sama dengan saya, dengan suara yang keras, supaya ini benar-benar merema dalam hidup saudara, hidup dalam hati saudara. Saudara percayai, saudara imani, saudara yakini, dan saudara alami. Siap? Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, stop. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria. Bagian yang pertama, dua kata pertama, kita baca 1,
2, 3. Tetapi, sekali lagi, tetapi kamu. Amin. Alkitab berkata, tetapi kamu, ya kamu, semua kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus bukan buat siapa-siapa. Alkitab dengan jelas menunjuk saudara dan saya, tetapi kamu, kita semua disiapkan, diberikan Roh Kudus buat saudara dan saya. Jangan pernah ragu, jangan pernah sangsi. Roh Kudus bukan untuk orang-orang yang suci. Roh Kudus bukan untuk orang-orang yang besar. Roh Kudus bukan untuk orang-orang yang hebat. Tetapi kamu dari yang depan, tengah, belakang, di setiap sudut, Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Amin. Tangkap kebenaran ini. Dia datang, dia turun, dia dicurahkan, dia diberikan untuk saudara dan saya. Orang-orang yang biasa, tapi disediakan dengan kuasa yang luar biasa. Orang-orang yang tidak terpelajar, tetapi siap untuk menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudaraku yakini, Roh Kudus memang diberikan buat saudara dan saya. Dia turun untuk memenuhi hidup kita. Dia turun untuk mengurapi kita. Supaya orang-orang yang biasa sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kuasa? Di dalam bahasa Yunani kata kuasa itu ditulis dengan kata dunamis atau dunamos. Yang memiliki arti bahwa kuasa itu berbicara tentang kekuatan, kemampuan, kuasa, keajaiban. Lebih kurang 120 kata dunamos. Itu ada dalam kitab PB. Perjanjian baru. Dan dari kata ini maka dalam bahasa Inggris muncul beberapa kata. Yang pertama, dynamite atau dinamit dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa dinamit digunakan untuk meledakkan sesuatu. Gunung-gunung yang besar kalau ingin dihancurkan, tinggal diberikan dinamit maka akan hancur. Sebesar apapun gunung itu, kalau diledakkan dengan dinamit, gunung itu akan hancur. Lalu dari kata dunamos itu juga muncul kata dynamo. Dinamo. Dinamo digunakan untuk apa? Menghasilkan listrik. Dan yang ketiga adalah dinamik, dinamika. Sesuatu yang terus aktif, bergerak, tidak pasif. Itu kuasa, dunamos. Kalau Roh Kudus turun di atas hidup kita, maka kita akan memiliki kuasa, kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dunamos inilah yang digunakan oleh Petrus dan Yohanes ketika dia bertemu dengan orang yang lumpuh. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka dunamos itu bekerja dan orang yang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Dunamos, kuasa Roh Kudus, bukan saja melakukan mujizat, melakukan keajaiban buat Petrus dan Yohanes, tetapi kuasa itu juga telah memberikan beberapa hal dalam kehidupan mereka. Yang pertama, bahwa kuasa Roh Kudus, selain dia melakukan mujizat, Roh Kudus juga akan memberikan keberanian di tengah-tengah ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal perjalanan gereja mula-mula. Setelah Yesus disalibkan, bahkan ketika Yesus ditangkap, maka semua murid kocar-kacir, semuanya menyingkir. Yesus ditinggalkan seorang diri. Semua pergi. Kalau mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Mati pun aku siap Tuhan. Petrus. Dia mencoba untuk mengikuti Yesus di sidang pengadilan. Dia mulai berjalan dan masuk ke ruang pengadilan. Dan dia ketemu dengan seorang wanita penjaga pintu gerbang. Dan dia berkata, aku tahu kamu juga muridnya dia. Bukan, aku bukan muridnya dia. Tidak lama lagi dia masuki ruangan itu.
Dan dia juga bertemu dengan seseorang. Dan dia berkata, aku tahu dari bahasamu, logatmu jelas. Kamu orang Galilea, kamu muridnya Yesus orang Galilea, sumpah mati. Aku gak kenal dia. Tidak ada orang yang berani, semua ketakutan. Tapi hari ini ketika mereka telah dipenuhkan oleh Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Maka mereka memiliki keberanian. Sehingga tua-tua Israel, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes di dalam sidang. Saudaraku, tidak ada orang yang bebas dari ketakutan. Akan selalu ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Tetapi kalau Roh Kudus turun dalam hati kita, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia tidak menyingkirkan ketakutan. Dia tidak menghilangkan rasa takut kita. Tapi Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk kita menghadapi, melewati semua ketakutan-ketakutan yang kita alami. Oleh sebab itu kalau ada ketakutan-ketakutan yang sedang saudara alami, ini waktunya buka hati Roh Kudus. Aku perlu Engkau. Di tengah-tengah ketakutan, tidak ada yang bisa menolong. Tapi hari ini Tuhan memberi kuasa, dunamos, supaya kita punya keberanian menghadapi kehidupan. Yang kedua, bahwa Roh Kudus diberikan juga memberikan kemampuan untuk kita bertahan di dalam penderitaan. Gereja mula-mula itu mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka ditekan, mereka diserang. Dan hari ini gereja juga sedang mengalami hal yang sama. Di mana-mana persekutuan ditutup, dibubarkan. Baru saja terjadi di Tangerang Selatan. Orang beribadah, dibubarkan. Belum reda berita itu. Digersek, datang kembali. Di berbagai macam tempat gereja akan terus dipersekusi. Tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita bertahan. Jangan takut dengan aniaya. Jangan takut dengan penderitaan. Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa jalan kekristenan kita akan menjadi mudah. Yesus tidak pernah berjanji akan memberikan jalan yang mudah untuk kita lewati. Tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita melewati semua kesukaran. Dan Roh Kudus diberikan supaya kita memiliki damai di tengah badai. Saudaraku, kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 12, Petrus yang hari ini gagah di depan mahkamah agama. Dan dia berkata, hai ketahuilah para tua-tua Yahudi, di dalam nama Yesus Kristus aku membangkitkan orang yang lumpuh itu sehingga dia berjalan. Hari ini dia meringkuk di dalam tahanan. Dia dipenjara karena Injil Tuhan. Tapi persoalannya, apakah dia menjadi jera di dalam penjara? Apakah dia menjadi takut di dalam hukuman? Tidak. Alkitab mencatat di tengah-tengah penjara yang besok pagi dia akan mengalami hukuman kematian. Dan malam itu Petrus mengalami damai yang luar biasa. Dia tidur nyenyak. Ada yang gak bisa tidur hari-hari ini? Yang besok mau dihukum mati bisa tidur nyenyak. Kita mikir dolar naik, aduh. Kita mikir pinjaman bunga bank naik, bingung. Simpanan banyak, bingung. Gak punya simpanan, lebih bingung. Gak punya damai. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita punya damai di tengah-tengah badai. Seberat apapun badai yang engkau alami, sesulit apapun badai yang engkau hadapi, ada Roh Kudus yang memberikan rasa damai. Jangan pernah cari damaian dalam dunia ini. Dunia tidak pernah memberikan kedamaian. Dunia hanya memberikan damai yang palsu. Damai yang hanya sementara. Tapi satu-satunya damai adalah Roh Kudus. Saudaraku, damai yang sejati itu bukan tiada badai. Kalau saudara mau melihat damai yang sejati itu adalah ketenangan di tengah-tengah badai. Kalau nggak ada badai, ya damai. Tapi itu palsu. Itu sementara. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menikmati damai di tengah-tengah badai. Nah Pak, kalau begitu bagaimana caranya Pak saya bisa dipenuhkan Roh Kudus?
Bagaimana saya bisa menerima kuasa yang sama yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes? Bagaimana kita bisa menerima anugerah Roh Kudus yang memang dijanjikan untuk kita? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar dengan seorang wanita yang sakit pendarahan. Pernah saya sampaikan ini, tapi ada sudut pandang yang baru yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari kita melihat Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 46. Saya bacakan buat saudara, perhatikan di layar LED. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni engkau, mendesak engkau. Lihat perkataan Yesus. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa. Kata yang sama, ada dunamos, ada dunamis yang keluar dari aku. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, dunamos. Dan sekarang ketika orang yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus, maka Yesus berkata, aku merasa ada kuasa, ada dunamos yang keluar dari aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus. Karena dipanggil oleh Yairus karena anaknya sakit. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang yang sakit pendarahan. Seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan mencegat Yesus. Sebab imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab mengisahkan, dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Dan seketika itu juga, maka pendarahannya berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ada banyak orang yang hari itu juga mungkin punya sakit? Bukankah ada banyak orang yang hari itu juga mungkin punya keperluan yang sama? Tetapi kenapa di antara banyak orang hanya wanita yang 12 tahun sakit pendarahan yang mengalami mujizat? Ada dunamos yang keluar dari diri Yesus. Kenapa orang banyak tidak mengalami? Kenapa yang lain tidak mengalami? Kenapa hanya perempuan yang sakit pendarahan? Hari ini mari kita akan bedah bersama-sama. Apa yang menyebabkan dunamos itu keluar dari Yesus? Yang memenuhi perempuan ini sehingga sakitnya disembuhkan. Saudaraku, saya akan meminta untuk SO untuk ambil ini. Saya sudah siapkan, ada lampu. Dan saya juga sudah siapkan. Ini ada aliran listrik. Yakin, yang nggak percaya boleh maju ke depan. Colokkan jarinya. Baik, SO di sini saja, mendampingi saya sekali-sekali khotbah. Saudaraku, ini adalah aliran listrik, dunamos, dinamo, listrik. Dia punya kuasa, kalau lampu ini saya colokkan, lalu saya nyalakan, maka lampu ini akan nyala. Karena ada kuasa. Ada aliran listrik yang mengalir dari kabel ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini dinamos. Sekarang saya minta SO, saudari Febe, tolong pegang kabel itu. Pegang kabel yang putih. Saudara perhatikan, apakah dia merasakan aliran listrik? Coba pegang yang kuat. Kuat lagi, sekuat-kuatmu. Apakah dia mengalami aliran listrik? Tidak. Kenapa? Kenapa yang ini dicolok langsung menyala, yang ini dipegang erat, dipegang kuat,
tetapi tidak menyala, tidak ada aliran listrik. Kenapa? Ada pembungkusnya. Silakan, Mbak. Ini ada pembungkusnya. Itulah sebabnya dipegang erat kayak apapun, maka tidak pernah mengalami kuasa, tidak pernah mengalami aliran listrik. Karena di atas kabel ini, di luar kabel ini, ada kulit pembungkus yang menghalangi aliran-aliran listrik itu mengalir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen datang ke gereja, dengan bungkusan. Ada penghalang, ada pembungkus. Sehingga kita tidak pernah mengalami hadirnya Tuhan. Kita tidak pernah mengalami aliran-aliran Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, wanita pendarahan, dia lepaskan semua. Semua bungkusan dia copot. Satu-satunya yang aku mau, aku jamah jumbe jubahnya. Sebab kalau aku jamah, aku akan sembuh. Dia lucuti hidupnya. Nggak peduli orang mau bilang apa. Nggak peduli apa kata dunia. Pokoknya aku akan maju. Kalau dilarang, aku akan maju. Kalau dimarahin, aku akan maju. Nggak peduli. Aku mau pegang jumbe jubah Yesus. Sebab ketika aku berhasil memegangnya, maka aku akan sembuh. Hari ini, apa yang membungkus hidupmu? Sehingga bertahun-tahun kau di gereja tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Apa yang membuat wanita ini mengalami aliran kuasa Tuhan. Dan hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita mengalami lawatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bungkusan yang pertama itu adalah roh yang tidak percaya. Wanita ini datang dengan penuh keyakinan. Dia datang dengan penuh percaya. Markus pasal 5 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ada banyak orang waktu itu bertemu dengan Yesus. Tetapi hanya wanita ini yang mengalami kesembuhan. Kenapa? Ada iman, ada percaya dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berapa banyak kita ke gereja dan kita bawa iman. Kita percaya. Di gereja aku akan berjumpa dengan Tuhan. Apakah kekristenan kita menjadi kebiasaan? Kita memang datang beribadah. Tapi kita kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Saudara mengharapkan pemulihan. Saudara mengharapkan pertolongan. Saudara mengharapkan kesembuhan. Saudara mengharapkan banyak hal Tuhan kerjakan. Tapi kita kehilangan kepercayaan dalam hidup kita. Kalau kita bimbang, kita ragu. Itu adalah kulit pembungkus yang membuat kita tidak mengalami lawatan Tuhan. Hari ini, buang semua keraguan, buang semua kebimbangan. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Roh Kudus bukan diberikan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di depan ini. Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Alkitab berkata, tetapi kamu, Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Jangan datang dengan kulit pembungkus. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang kaya. Tuhan tidak mencari orang yang punya segala-galanya. Tuhan mencari orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepadanya. Barangkali kita orang biasa, bukan siapa-siapa. Asal engkau datang dengan percaya. Roh Kudus diberikan buat kita. Yang kedua, apa yang membuat wanita ini mengalami dunamos dari Tuhan? Dia tidak pernah menyerah.
meski jalannya tidak selalu mudah. Saudaraku, seorang wanita yang sakit pendarahan, itu ada hukum Taurat yang membatasi. Dia tidak boleh bertemu dengan orang karena dia najis. Kalau nyenggol orang jadi najis, kalau duduk tempatnya jadi najis. Dia pasti akan dihindari, dia akan dijauhi, dia akan disingkirkan, dia akan ditolak. Tapi apakah ada kesulitan-kesulitan membuat dia menyerah? Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Memang tidak mudah. Fisiknya memang sudah lemah. 12 tahun sakit pendarahan. Fisiknya memang udah kering, kerontang. Tidak punya kekuatan. Tetapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia terus merangsek maju. Dia terus berjalan maju. Dia tidak pernah berhenti untuk mendekati Yesus. Sampai dia sanggup menjamah jubahnya. Ada banyak anak Tuhan datang dengan bungkusan. Keputusasaan seringkali menjadi pembungkus dalam hidup kita. Kita lelah. Kita menyerah. Itulah sebabnya kita tidak pernah menerima anugerah Allah. Hari ini, sesulit apapun jalan hidup yang kau alami, seberat apapun tantangan yang sedang kau hadapi, jangan menyerah. Roh Kudus dijanjikan buat saudara dan saya. Teruslah setia untuk mengikut Tuhan. Lepaskan pembungkus Tuhan. Aku gak akan berhenti sampai aku bisa menjamah Engkau. Aku gak akan berhenti berdoa sampai Roh Kudus penuhkan hatiku. Aku gak akan pernah berhenti untuk memuji-Mu sampai Roh Kudus memenuhi hidupku. Orang-orang yang tidak pernah menyerah, mereka yang akan menerima anugerah Allah. Sebab itu pagi hari ini jangan menyerah. Saya tahu hidup ini tidak mudah. Ada banyak kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Tapi ada Roh Kudus yang Tuhan beri buat kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Yang ketiga, jangan hanya mendekatinya, berusahalah untuk menjamahnya. Ayat yang ke-44. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia dekat, tetapi ia berusaha untuk menjamahnya. Perhatikan, bukankah saya sangat dekat dengan kabel ini? Sangat dekat melekat dengan diri saya. Tetapi saya tidak pernah merasakan aliran listrik. Sekalipun dekat. Tapi ada pembungkusnya. Kalau kita hanya merasa dekat dengan Tuhan, tidak pernah menyentuh pribadinya, tidak pernah menjamah hatinya, saudara akan pulang dengan kekeringan, saudara pulang dengan kekosongan. Hari ini dari rumah engkau datang ke gereja, engkau sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang ibadah pagi hari ini, saudara berhasil untuk menjamahnya. Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Petrus ngomong, Tuhan, ini banyak orang berdesak-desakan. Dari latih setiap jalan ada orang nyenggol engkau, ada orang nabrak engkau, ada orang memeluk engkau, ada orang yang dekat. Kami semua dekat. Tapi hanya satu wanita yang berhasil untuk menjamahnya. Dia tidak hanya dekat, tapi dia berhasil untuk menjamah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa tidak banyak orang yang berhasil untuk menjamahnya? Perhatikan, sebab tidak semua orang butuh. Sekali lagi, kenapa tidak semua orang berhasil untuk menjamahnya? Karena tidak semua orang butuh.
Orang-orang hanya ingin mengikuti Yesus ke rumahnya Yairus. Dia ingin melihat mujizat, dia ingin melihat kesembuhan. Tetapi wanita ini datang dengan kebutuhan. Dia perlu Yesus. 12 tahun aku menderita. 12 tahun aku sakit, aku butuh Yesus. Itulah sebabnya aku gak cukup hanya dekat dengan Yesus. Aku mau menjamahnya. Aku mau menjamahnya. Dengar saudara, dengar baik-baik. Hanya orang-orang yang butuh yang akan berusaha untuk menyentuh. Kalau kita nggak punya kebutuhan, kita nggak akan pernah menyentuh Tuhan. Hanya mereka yang butuh yang akan berusaha untuk menyentuh. Sebab orang-orang yang butuh apapun akan ditempuh. Nggak ada kesulitan bagi orang yang butuh. Semua jalan akan dilalui, semua penghalang akan dilewati karena dia butuh. Hai saudara, apakah engkau butuh Roh Kudus? Apa engkau butuh Roh Kudus? Orang-orang yang butuh apapun akan ditempuh. Bagi yang butuh tidak ada halangan untuk dilewati. Bagi yang butuh akan selalu berusaha bagaimana dia bisa menyentuh sesulit apapun, seberat apapun, selelah apapun, secapek apapun, sesakit apapun aku butuh. Kadang-kadang kalau kita butuh uang, apapun ditempuh. Ngutang sana sini, enggak sulit satu sama semuanya. Pokoknya dapat. Itu orang butuh. Dari sekian banyak, cuma wanita yang butuh Tuhan. Cuma dia yang sakit pendarahan. Dia yang merasa butuh Tuhan. Yang lain hanya mengikuti Tuhan. Dia ingin menikmati kegembiraan. Cuma dia yang butuh. Apakah saudara butuh Tuhan hari ini? Apa engkau butuh Roh Kudus hari-hari ini? Orang-orang yang butuh akan berusaha untuk menyentuh. Haleluya. Tundukkan kepala, tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaanmu hari ini. Tetapi Roh Kudus tahu persis apa yang sedang kau butuhkan hari ini. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang sedang kau hadapi. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang engkau alami. Hari ini ada Roh Kudus yang sanggup untuk menolongmu. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Tapi Roh Kudus sanggup menolongmu. Jangan berkecil hati. Kalau engkau datang dengan kebutuhan, engkau akan mendekati Tuhan. Dan Tuhan akan menyentuh, mengalirkan kuasa-Nya atas hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mulailah berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh pribadimu pagi hari ini. Sentuh Tuhan. Sentuh Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia ada di tempat ini, Roh Kudus ada bersama saudara. Dia dekat dengan saudara, dia hanya menanti. Hati-hati yang mau menyentuhnya dalam lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lama-lamanya, lama-lamanya.
Engkau yang sedang butuh Roh Kudus, mari berdiri dengan tegak. Berdiri di tempatmu dan katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalirlah dalam pujian kami. Berhembus, berkaryalah. Amin, amin. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah. Berhembuslah. Berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Mari panggil Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus ada di setiap tempat-tempat di mana Engkau berdiri pagi hari ini. Mengalir Tidak ada seorang pun dalam pujian kami. yang diabaikan oleh Tuhan. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. mari buka hatimu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah. Teman-teman katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Tidak lama-lama ya, tidak lama. Oh, haleluya, haleluya. Oh, jamalah, berhembuslah. Lirlah, sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Tidak lama-lama. Terima rohnya di pagi hari ini. Kau yang sedang perlu Roh Kudus, buka hatimu. Jangan hanya mendekat, tapi menyentuhlah. Setiap hati kami. Bersama-sama katakan Roh Kudus. Jamalah setiap hati kami.
kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersyukur buat lawatanmu di pagi hari ini. Terima kasih buat curahan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawati kami, lawati kami. Penuhi kami Roh Kudus. Segarkan kami kembali. Pulihkan kami Tuhan. Lama-lama ya syikira lama takara lama. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatanmu pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari ucapkan terima kasih buat Roh Kudus. Ucapkan terima kasih buat Roh Kudus pagi hari ini. Yang telah melawat kita, telah memulihkan kita, memberi kesegaran dalam jiwa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Setiap hati kami mengalirlah bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, yes. Roh Yesus urapi. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, biarlah Engkau tetap tinggal dalam hati kami, memenuhi hidup kami, membimbing perjalanan kami, menguatkan dan mengokohkan iman kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.